Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah ila qiyamis sa'ah. Ikhwati thalabah wa nifillah, arsyadani wa arsyadakumhu ta'ala. Nastamir wa nakhtu darsana fi al-miftah lil ulum. Mudah belajar membaca kitab fi al-mujallad ar-rabi'. Naqra' as-safah ar-rabi'ah asyar. Mubtada qadin lahaina min al-fa'il wa naibul fa'il wal an naqra mubtada al-ismu al-marfu' ats-tsalits minas sab'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtada adalah isim ma'rifat yang dibaca rofa'. Perhatikan, isim ma'rifat dibaca rofa'. Satu, dia harus isim ma'rifat. Mubtada itu harus isim ma'rifat. Yang kedua, dia dibaca rofa'. Kalau antum ketemu isim ma'rifat dibaca tidak rofa', pasti dia bukan mubtada. Mubtada itu selamanya pasti rofa' sampai nanti Ya'juj Ma'juj keluar. Ketiga, yang berada di awal pembahasan. Maksudnya berada di awal pembahasan ini, kalau dalam bahasa Arab itu ya satu jumlah sudah selesai, kemudian masuk jumlah berikutnya, itu disebut awal pembahasan atau selesai satu jumlah. Kalau model-model kitab cetakan hari ini kan enak, sudah ada titik dua, sudah ada koma, sudah ada titik, ya kan? Sehingga untuk mendeteksi apakah jumlah atau kalimat ini selesai atau belum itu enak. Oh, sudah titik berarti selesai. Coba antum buka kitab-kitab cetakan yang tahun 90-an 80-an, kitab-kitab Arab. Saya pernah beli buku kitab Zadul Ma'ad, tulisannya Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu cetakan lama. Itu satu halaman ya tulisan semua. Nggak ada paragraf, nggak ada titik, nggak ada koma. Jadi mendeteksinya gimana? Ya melalui itu tadi, apakah jumlah fi'liyahnya sudah selesai atau belum. Begitu jumlah fi'liyah sudah selesai, kemudian ada kalimat setelahnya, maka itu dihitung awal pembahasan. Artinya setelah selesai satu kalimat atau satu jumlah dalam bahasa Arab. Itu kalau hari ini kita baca kitab-kitab Arab, insya Allah lebih mudah. Apalagi hari ini banyak penerbit yang sudah mensyakal kitab terbitannya. Seperti penerbit Darul Minhaj itu kan rata-rata sudah disyakal semua, sudah dikasih harokat. Jadi sudah tidak perlu lagi mengawang-awang ini harokatnya apa, ini harokatnya apa, karena sudah diharokati kan gitu. Dan bermakna utawi, atau kalau dalam bahasa Indonesia ya adapun. Mubtada itu artinya adapun. Alhamdu utawi sekehe pujian lillahi iku kagungane Allah. Kalau dalam bahasa Jawa alhamdu, adapun seluruh pujian, lillahi itu min Allah. Kaidah mubtada satu, mubtada pasti berupa isim. Atau fi'il yang diawali huruf an. Tapi fi'il yang diawali huruf an ini jarang. Pokoknya patokannya isim atau fi'il yang diawali huruf an. Yang kedua, setiap isim ma'rifat di awal kalam pasti menjadi mubtada. Jangan Zaid lah, Zaid terus Robit. Bacanya gimana nih? Katakanlah ini ada tanwinnya wis, robitun wis. Nah, kalau robitun yadhhabu ilal masjidi. Kenapa antum kasrohkan masjid? Karena majrur diawali huruf jar. Yadhhabu kenapa antum domah? Nggak ada kaitannya dengan khobar kalau yadhhabu di sini. Sohe akhir, tidak ada nawasib, tidak ada jawazim.
Robitun. Kenapa pakai dhammah? Karena marfu sebagai mubtada. Tahu dari mana robit ini mubtada? Tahu dari mana kalau robit ini mubtada? Satu, karena isim ma'rifat. Kok bisa robit isim ma'rifat? Dari mana? Isim? Iya, isim ma'rifat. Isim ma'rifatnya kenapa? Karena isim alam. Alamnya alam apa? Alam kan ada 3. Jangan alam goib loh. Alam? 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 Kok bisa kunyah gitu? Kunyah itu abu, ibnu itu kunyah. Alam? Nggak ada alam asli. Kalau ada alam asli itu ada alam palsu nanti. Alam isim. Bro. Alam asli. Ya. Contohnya kayak gini. Kalau ini rajulun mubtada atau tidak? Kalau tidak mubtada terus dia apa? Iya, dia kan bukan mubtada. Tahu saya sih kira. Kalau dia tidak mubtada terus apa? Nanti aja. Yang gampang-gampang adalah robit itu gampang. Terus berikutnya, ya jadi patokannya isim ma'rifat di awal kalam. Isim ma'rifat di awal kalam. Artinya kalau kalimat ini saya ubah bentuknya tidak robit yadhhabu ilal masjid, tapi yadhhabu robit ilal masjid. Maka robit di sini apakah mubtada? Apakah robit mubtada? Kalau tidak mubtada terus apa? Fa'il. Kenapa fa'il? Pelaku. Ya, mantap. Selain pelaku, kenapa robit menjadi fa'il? Isim rofa setelah fi'il. Fi'ilnya mabni. Mabni fi'il mudhari' mabni piye? Mabni maklum. Kalau mabni maklum maka fa'il. Kalau mabni majhul maka naibul fa'il. Yang ketiga, setiap mubtada pasti punya khobar. Setiap mubtada pasti punya khobar. Kata adapun itu harus ada keterangannya. Nggak mungkin adapun kok nggak ada keterangannya. Adapun orang gila terus titik. Ngopo orang gila ngopo? Adapun orang gila terus mandek maksudnya piye gitu kan? Adapun saya. Kenapa? Saya kenapa? Kan pasti ada keterangannya ya kan? Adapun santri angkatan 11 terus titik diem. Lempari batu orang sekampung. Ngopo angkatan 11? Kenapa? Kan gitu kan? Harus ada keterangannya pasti itu. Adapun saya adalah seorang misalkan suami dari istri saya, misalkan gitu kan. Adapun angkatan 11 adalah angkatan yang paling banyak laki-lakinya, misalkan. Emang lagi semua ya. Kan gitu. Intinya adapun itu harus ada keterangannya. Mubtada itu harus ada khobarnya. Tidak mungkin dia tidak ada khobarnya. Nah khobar itu juga nanti sama dia dibaca
rofa, dibaca rofa. Loh, kalau gitu yadhabu gimana itu Ustaz? Berarti yadhabu dia rofa karena khobar. Nah, dalam yadhabu ini dia khobarnya bukan khobar mufrad, dia khobarnya ghairu mufrad. Mufrad tuh kalau khobarnya cuma satu kata itu mufrad. Nah, karena dia tidak cuma satu kata khobarnya, maka dia disebut ghairu mufrad. Besok aja kalau sampai pembahasan khobar. Kita fokus di mubtada dulu. Intinya gini, sebagai mukadimah, mubtada itu harus ada khobarnya. Pasti ada khobarnya. Ketika kita menentukan satu kalimat sebagai mubtada, maka beriringan atau bersamaan dengan itu pula kita harus tentukan mana khobarnya. Ini kaidah sangat penting sekali, terutama nanti kalau antum garap skripsi, menerjemahkan kitab, ingin memahami sebuah kitab, ingin memahami sebuah ibarah dalam kitab, kan gitu. Wasiwaku, adapun siwak. Kenapa nih siwak nih? Wasiwaku mustahabun, kan? Itu contohnya ada di buku itu. Wasiwaku mustahabun. Kenapa siwak? Wasiwaku mustahabun. Artinya apa? Adapun siwak itu mustahabun sunnah, kan gitu. Adapun siwak itu sunnah. Wasani, adapun yang kedua waqtul ikhtiar, waktu pilihan. Setelah lewat awal waktu maka masuknya nanti waktu ikhtiar. Jadi pelaksanaan sholat yang paling afdol itu di awal waktu. Itu contoh yang berupa fi'il walaha antusbila ala wajhiha, tapi itu tidak di awal kalimat ya, yang walaha antusbila. Wa antasumu khairul lakum, wa antasumu khairul lakum. Jadi kalau ketemu an kemudian fi'il mudhari, maka rata-rata dia menjadi mubtada yang berupa fi'il diawali an. Nadhumnya al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu an kulli lafdhin amilin mujarradu. Mubtada itu isim yang rofaknya mu'abbad, selama-lamanya, artinya selama-lamanya dibaca rofa. An kulli lafdhin amilin mujarradu, dia terbebas dari amil lafat apapun. Mubtada itu amilnya apa? Tidak ada amil. Mubtada itu amilnya apa? Tidak ada amil. Ketiadaan amil yang masuk pada mubtada menjadikan dia rofa. Itu gitu. Ciri-ciri menentukan mubtada: satu, kalimat isim setelah amma. Semua kalimat isim setelah amma maka pastikan dia adalah mubtada. Setiap kalimat isim setelah wakada, setiap kalimat isim setelah wakada adalah mubtada. Kemudian yang ketiga ini di buku saya lingkari karena saya juga masih belum begitu nyambung, belum begitu paham. Fi'il setelah lafaz sawaun. Fi'il setelah lafaz sawaun. Sawaun tayammama. Sawaun tayammama. Yang keempat, setiap kalimat isim setelah kata haitsu. Setiap kalimat isim setelah haitsu. Nah, ketemu amma, wakada, sawaun, haitsu, maka kalimat-kalimat setelahnya pasti mubtada. Kalau pasti mubtada artinya apa? Ketika kita membaca harus dibaca rofa. Rincian hitungan yang berurutan dimulai ahaduha dan seterusnya. Ahaduha, wasani, wasalis, warabi, wal khamis, itu semuanya mubtada. Yang keenam, dhamir munfasil mahal rofa setelah bal. Setelah bal. Ini kaidah awal terkait dengan mubtada. Lah, halaman berikutnya itu pengecualian. Pengecualian apa? Mubtada tadi kan kaidahnya dia harus isim ma'rifat, tapi dalam beberapa kondisi dia boleh berupa isim nakirah. Nah, syaratnya apa saja? Itu ada 9. Kita lakukan dulu yang ciri mubtada. Yang mana?
amma isim setelah lafaz wa kada, kata setelah lafaz sawaun, kalimat isim setelah haisu, rincian hitungan dimulai ahaduha, domir munfasil rofa terletak setelah bal, cirinya khobar diawali fa, jika mubtada setelah amma, lafaz wa kada menjadi khobar dan setelahnya jadi mubtada, sawaun menjadi khobar dan setelahnya mubtada. Inilah ciri-cirinya mubtada serta khobarnya. Jika khobarnya berupa sifat, mubtada khobar harus sesuai, mufrad tasniyah serta jamaknya, juga mudzakkar dan muannasnya. Pasangan mubtada khobar tak pernah terpisahkan. Jadilah anak pintar yang bisa membanggakan. Ini kalau nanti nikah, jadilah seperti mubtada khobar, tak pernah terpisahkan. Bisa? Bisa? Wahid isnan salasa. Ciri mubtada setelah amma, isim setelah lafaz wa kada, kata setelah lafaz sawaun, kalimat isim setelah haitsu, rincian hitungan dimulai ahaduha, domir munfasil rofa terletak setelah bal, cirinya khobar diawali fa, jika mubtada setelah amma, lafaz wa kada menjadi khobar dan setelahnya jadi mubtada, sawaun menjadi khobar dan setelahnya mubtada. Inilah ciri-cirinya mubtada serta khobarnya. Jika khobarnya berupa sifat, mubtada khobar harus sesuai, mufrad tasniyah serta jamaknya, juga mudzakkar dan muannasnya. Pasangan mubtada khobar tak pernah terpisahkan. Jadilah anak pintar yang bisa membanggakan. Nah, baliknya itu ini syarat-syarat atau kapan mubtada boleh nakirah. Nah, kita baca dulu yang di buku biar sekalian selesai mubtada, besok pekan depan kita masuk khobar. Kaidah mubtada dari isim nakirah. Mubtada boleh berupa isim nakirah dalam beberapa hal berikut. 1. Khobarnya berupa dzaraf. Kalau khobarnya berupa dzaraf, maka mubtadanya boleh nakirah. Contohnya wa indahu sab'atun. Wa indahu sab'atun. Mana dzarafnya? Mana dzarafnya? Indahu. Yang kedua, khobarnya berupa jar majrur. Kalau khobarnya jar majrur, maka mubtadanya boleh nakirah. Wa fi sittin wa arba'ina hiqqatun. Itu mubtada didahului istifham. Hal fata fikum. Hal fata fikum. Jadi jangan bingung kalau ada kalimat istifham, setelahnya itu menjadi apa? Jangan bingung. Setelah kalimat istifham itu menjadi mubtada. Mubtada disifati talibun, mujtahidun, najihun. Mubtada diawali oleh nafi, la ma khillun lana. Mubtada beramal pada lafaz setelahnya.
beramal itu maksudnya dia memberi efek pada lafadz setelahnya. Talibun ilman karimun. Talibun ilman karimun. Ini pembahasan di belakang sebenarnya kalau di ajrumiyah itu. Jadi isim fa'il yang beramal seperti fi'il. Kan seakan-akan penuntut ilmu padahal talibun ilman. Yang ketujuh berikutnya mubtada dimudhofkan. Sani'u khubzin jamilun. Sani'u khubzin jamilun. Mana mubtada'nya? Mana mubtada'nya? Sani'u khubzin. Sani'u khubzin. Bukannya kalau diidhofahkan itu ma'rifat. Ya, kalau diidhofahkannya kepada isim ma'rifat. Berhubung ini diidhofahkannya tidak pada isim ma'rifat, maka dia tetap nakirah. Mubtada berupa rincian, salasatun minha tashtariku fiha rijal. Mubtada berupa doa, salamun alaikum. Salamun alaikum. Wala yajuzul ibtida bin nakirah malam tufid ka inda zaidin namirah. Ini itu. Dia ada 9. Kalau dalam ajrumiyah atau dalam mutammimah itu disebutnya sebagai musawwik. Sebab-sebab di mana mubtada boleh berupa isim nakirah. Kalau khobarnya berupa dhorof, khobarnya berupa jar majrur, mubtada didahului istifham, mubtada disifati, mubtada diawali oleh nafi, mubtada beramal pada lafadz setelahnya, mubtada'nya dimudhofkan berupa rincian, berupa doa. Nah, itu lagunya ada di halaman 48. Mubtada boleh nakirah jika khobarnya dzaraf jar majrur. Mubtada boleh nakirah jika diawali istifham. Mubtada boleh nakirah jika mubtada'nya disifati. Mubtada boleh nakirah jika diawali oleh nafi. Mubtada boleh nakirah, itu sama nadanya sampai bawah. Jika mubtada bisa mengamal. Mubtada boleh nakirah jika mubtada'nya dimudhofkan. Mubtada boleh nakirah jika mubtada itu rincian. Mubtada boleh nakirah jika mubtada berupa doa. Lagunya siapa ini? Lagunya siapa, tahu nggak? Siapa itu namanya? Sami Yusuf. Siapa? Itu loh yang banyak lagunya sama anak-anak kecil itu loh. Your Mother, terus apa namanya? Yusuf Islam. Ramadan Syawal itu sih kan Yusuf Islam kan. Ini lagunya Yusuf Islam. Cuma saya lupa judulnya yang mana. Itu terus pekan depan halaman 16 harus sudah beres dikerjakan. Halaman 16 praktek menentukan mubtada. Pilih pada 2 paragraf tersebut mana saja kalimat yang menjadi mubtada. Begitu. Khonifillah, insyaallah untuk khobarnya kita lanjutkan, kita bahas nanti pekan yang akan datang. Semoga diberi kesempatan dan umur panjang. Mohon maaf untuk pekan ini saya masuk cuma sekali di kelas antum, di kelas semester 4 juga saya masuk sekali karena hari-hari ini sedang dikejar deadline bikin tesis. Didoakan ya, semoga nggak ada keterangannya kan, mubtada nggak ada keterangannya itu. Begitu. Qabla nahtatim yumkin fikumus soal awil istifsar awil istibyan fadilukum wujud ya, fadal. Batuk atau pilek itu termasuk pembatal sholat Jumat? Maksudnya ada batasannya?
batuk atau pilek. Selama murni betul-betul sakit tidak ada, tidak membatalkan sholat separah apapun. Kecuali kalau batuknya dibuat-buat dan dia bermaksud bermain atau berbicara. Tapi disengaja, bukan karena batuk, disengaja. Diniati pengen negur temennya yang baru datang. Ya, seperti itu. Jadi kalau berbicara dalam sholat itu kalau disengaja, apalagi untuk main, maka kalau jumlahnya lebih dari 2 huruf dan memahamkan, sholatnya batal. Sholatnya batal. Allah alam. Gitu ya. Jadi kalau udah gede-gede ngapain lah, nggak usah kayak gitulah. Kalau dulu di KMI ada yang pernah kayak gitu, yes, masa lalu. Ada lagi apa, Sogi? Kalau sholat kita dimulai refleks kan lagi bersin, tiba-tiba refleks alhamdulillah gitu. Nggak disengaja kan? Nggak batal. Kalau nggak disengaja itu batasnya ada yang menyebut 7 kalimat, 7 kata ya kalau dalam bahasa Indonesia berarti. Ada yang menyebut 7 kata, ada yang menyebut 4. Ada yang menyebut 4. Gitu. Jadi kalau kurang dari itu tidak disengaja loh ya, maka tidak batal sholatnya. Minggir. Iya, kalau cuma 1 kata enggak. 1 kata. Betul-betul tidak disengaja loh ya. Betul-betul tidak disengaja. Kalau disengaja itu tadi 2 huruf atau lebih memahamkan, batal sholatnya. 1 huruf tapi memahamkan, batal sholatnya. Kalau 1 huruf tapi tidak memahamkan, tidak batal sholatnya. Tapi kalau cuma 1 huruf memahamkan. Dalam bahasa Arab kan banyak 1 huruf tapi memahamkan. Ki, i, itu kan sudah ada maknanya dalam bahasa Arab kan. Ki itu hati-hati kan. Waqoyaki kan. Ki itu hati-hati. Bukan sauki, bukan. Wujud itu? Satu lagi kalau ada? Apa Baginda? Iya, apa Wil? Ya, kalau misalkan ada orang meninggal, kalau misalkan kebiasaan orang itu kan apa kayak ada 7 hari gitu. Yang misalkan kalau misalkan apa namanya ada keluarga kita lah, kita kan penemu gitu. Ya. Terus meninggal apa kita harus ada kajian kayak gitu juga gimana? Tidak harus. Kalau pertanyaan harus atau tidak harus mengadakan. Tapi kalau keluarga ada yang mengadakan ya tinggal kita timbang situasi dan kondisi yang ada, kemudian nanti kita pilih opsi yang terbaik dan paling bijak. Seperti itu. Karena kan tidak bisa dipukul rata. Posisi saya di tengah-tengah keluarga saya dengan posisi antum di tengah-tengah keluarga antum kan pasti berbeda. Kapan, di mana, kondisinya ketika itu seperti apa kan juga pasti berbeda. Gitu. Yang pasti kalau kaitannya dengan mengirim pahala untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka 4 mazhab berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Begitu. Ringkasnya gitu. Kalau mau baca lebih detail ada satu risalah. Saya punya PDF-nya kalau antum mau baca, sekitar 200-300an halaman. Itu full isinya membahas tentang apakah mengirim pahala itu sampai atau tidak. Gitu ya. Allah alam. Naktafi wa nahtatim bi du'a kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.